Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 27 Februari 2023 dengan judul Untuk Menyatakan Dirinya Kepada Orang Yang Rendah Hati. Ayatnya di dalam Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Orang-orang terhormat di dunia ini, serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman, dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan, tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Mereka menghakimi dia dari rupa secara lahir, dari kehinaan yang menimpa dia sebagai manusia. Tetapi kepada para nelayan dan pemungut cukai telah dikaruniakan pengertian untuk melihat yang tak kelihatan. Murid-murid sekalipun tidak mengerti segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada mereka. Tetapi sekali-sekali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa, yang berpakaian kemanusiaan, ada di antara mereka. Yesus bersuka cita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina ini. Sering tak kala ia telah mengemukakan tulisan perjanjian lama dan menunjukkan penggunaannya pada dirinya, pekerjaan grafiratnya, mereka telah digugah oleh rohnya dan diangkat ke dalam suasana surga. Mengenai kebenaran rohani yang diucapkan oleh nabi-nabi mereka mendapat pengertian yang lebih jelas daripada para penulisnya yang semula. Sesudah itu, mereka mau membaca tulisan perjanjian lama, bukannya sebagai ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukannya sebagai ucapan orang-orang budiman yang sudah meninggal, melainkan sebagai suatu wahyu yang baru dari Allah. Mereka memandang dia, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Umat Tuhan yang terkasih, tentu kita mendapatkan poin yang sangat berharga dalam renungan kita pada hari ini. Bagaimana tentang kehadiran Kristus sebagai manusia dan mengambil segenap beban-beban manusia yang menjadi teladan dalam kehadirannya bagi kita. Itu bukan berarti menjadi panggilan khusus bagi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang memiliki kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Tetapi justru terkadang orang-orang yang demikian, bila mana tidak merendahkan diri, maka tidak sanggup menerima akan kehadiran Kristus di dalam bentuk kesederhanaannya dan penghinaan yang dia terima. Tetapi justru kehadiran Tuhan kita menjangkau dari segi semua kalangan, bahkan yang terendah sekalipun, yang hina sekalipun. Dan itu menunjukkan bagaimana cinta kasih-Nya kepada setiap orang. Semoga kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kita untuk kita dapat menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa dan kita tidak memiliki apa-apa selain daripada hanya memiliki satu roh kerendahan hati. Bila mana kita berserah kepadanya, maka Dia akan memberikan hidupnya untuk menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Semoga kita dimenangkan di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersuka cita pada saat menikmati hari yang baru Tuhan berikan. Kami percaya sebagaimana tangan dan kuasa yang sudah menuntun kami melewati hari yang sudah kami lewati dan sudah kami nikmati. Maka di waktu ke depan ini pun kami percaya dengan berkat dan tuntunan yang sama akan menjadi bahagian kami. Terpujilah Engkau untuk pekabaran yang menjadi bagian kami di saat ini ya Bapa. Kami dapat dijangkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kehadiran Kristus menjadi bahagian kami.
Dan biarlah kami hadir dengan roh kerendahan hati, penyerahan, dan menerima Yesus menjadi juru selamat kami ya Tuhan. Dan biarlah kami akan dimenangkan olehnya, sehingga kami juga dapat menjadi pancaran terang kemuliaan Tuhan dimanapun umat-umat Tuhan berada. Ya Bapa, kami siap untuk melangkah di sepanjang hari ini. Biarlah kasih Tuhan menjadi bagian kami, kesehatan menjadi bagian umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dengan kekuatan yang Engkau berikan, dapat melakukan segenap kegiatan dalam semua pekerjaan di sepanjang hari ini. Memberkati yang sakit supaya dapat sembuh dan pulih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam menjalani hidup mereka. Biarlah dalam kerendahan hati dan penuh penyerahan, mereka akan diberikan senantiasa kesehatan dan umur yang panjang, serta ada kebahagiaan dalam berpengharapan kepadamu saja. Ya Tuhan, bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka di masa-masa sulit sekarang ini, kami percaya Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan daripadamu. Biarlah jamahan kuasa Tuhan, pertolonganmu dan berkat-Mu hadir ya Bapa. Demikian juga Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan yang tertimpa oleh bencana alam dimanapun berada. Biarlah semua mendapatkan pertolongan kekuatan daripada Tuhan. Engkau akan menyelamatkan mereka. Lebih lagi ya Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir zaman ini, biarlah menggugah hati kami untuk memandang bahwa ini adalah pertandaan zaman yang menunjukkan akan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, sehingga iman kami diteguhkan untuk dapat semakin setia. Terpujilah Engkau untuk segenap kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat itu kami nikmati sepanjang hari ini. Kami akan memperoleh damai sukacita. Ampuni kami Bapa. Doa ini Hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.